Misal ibu males beribadah, nah itu juga termasuk harus diruqyah tuh. Jadi itu tetap aja walaupun melalui orang tersebut baca Al-Qurannya tetap Allah yang menyembuhkan. ya, misal besoknya ada menggunakan Al-Fatihah yang sama tapi yang membacakannya tidak sekualitas orang sebelumnya, beda juga hasilnya. Beda juga hasilnya. Tapi tetap yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Mustajabnya doa itu juga bisa bergantung dengan kesolihan siapa yang membaca. Nah itu dia tadi. Nah, para kiai itu kenapa doanya rata-rata manjur? Karena mereka punya hubungan dengan Allah yang baik, kesolihan yang baik, ketaatan untuk menjalani perintah dan menjauhi larangan Allah. Oh, Masya Allah. Tapi memang Al-Quran juga obat betul ya. Obat. Walaupun cuman Al-Fatihah juga bisa. Nah, Nenek kira tuh harus surat yang panjang-panjang, gitu. Kayak se-Al-Baqarah, se-Yasin gitu, kirain mah gitu. Kan takutnya kan ruqyah gitu kan. Iya, makanya kalau misalkan ada pengajian, misal ada yang sakit, ibu, mari kita kirim Fatihah untuk ibu ini. Ada guru yang sakit, bu, mari kita kirim Fatihah untuk guru kita. Gitu, biasanya kayak gitu ya, bu? Berarti ya judulnya jangan sampai ruqyah, tapi praktiknya bukan ruqyah. Jadinya perdukunan. Nah, itu yang salah. Bayar lagi. Lah, Saya pernah ditawarin waktu itu. Tapi enggak, nenek enggak buka praktek kayak gitu. Terus kayak masuk link, harus bayar dulu, dikasih nomor rekening baru katanya diobatin. Gitu. Kalau nggak bisa rekening katanya bisa pakai yang lain-lain, pay gitu gitu. Ya udahlah ya. Tapi jadi harus hati-hati karena bukan masalah bayarnya, masalah akidah kita takutnya terganggu ya. Oke, kita buka pertanyaan saja deh. Siapa yang mau nanya? Silakan. Besti, boleh tanya dong? Loh, Kak bahaya tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Desi, perwakilan dari Majelis Taklim Dian Anyar Purwakarta. Ning Umi, Ya. ciri-ciri orang yang harus diruqyah itu seperti apa ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri-ciri orang yang harus diruqyah? Bu, ruqyah adalah obat. Jadi penyakit apapun, mau medis, mau non-medis, itu bisa diobati dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ya, mau medis ataupun non-medis. Contoh, kalau non-medis diakui atau tidak kita harus sadar bahwa itu ada. Nah, itu boleh pakai ruqyah. Kalau misalkan contoh medis, misal sakit jantung atau asma, dibacain Al-Quran. Tapi ya juga diobatin ya Bu ya, bukan cuma dibacain Al-Quran aja. Jadi diobatin itu ternyata boleh, mau medis, mau non-medis itu boleh. Kalau ditanya apa ciri-ciri orang yang boleh diruqyah, bisa diruqyah, harus diruqyah. Contoh, misal ibu males beribadah, nah itu juga termasuk harus diruqyah tuh. Jadi itu boleh diruqyah, maksudnya bagaimana menghilangkan malas-malas. Ya kayak gitu bisa diruqyah. Sampun paham nggih? Jadi sesuatu yang sudah melenceng bisa diluruskan lagi, salah satunya dan ruqyah. Didoakan, dibacakan Al-Quran dan sebagainya. Yang ganjen bisa diruqyah. Kalau ibu-ibu misalnya suaminya digodain sama ceweknya diruqyah. Bener-bener. Praktekin Bu. Oke, sudah terjawab ya? Iya, silakan. Selanjutnya siapa? Besti, mau bertanya dong. Loh, Kak bahaya tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Anisri Handayani, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Hidayah Bumi Jaya Indah Purwakarta. Silakan mau nanya apa, Bu Ani? Ning, kami akan bertanya, apakah boleh meruqyah diri sendiri? Kemudian bagaimana caranya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik nih buat dibahas dan mungkin dipraktekkan ya.
Sesaat lagi nih ada ruqyah mandiri istilahnya, betul ya? Tetap di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Masih di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Tadi Bu Ani ya, Bu Ani dari Karawang. Mana? Oh itu Bu Ani. Karawang Purwakarta. Sabar Purwakarta. Langsung mau digas gitu, Purwakarta. Gitu. Bu Ani dari Purwakarta bertanya apakah boleh dan bagaimana caranya meruqyah diri sendiri. Istilah kata orang itu ruqyah mandiri, betul nggak sih? Gimana nih? Ternyata boleh. Woi, betul. Iya, Dan meruqyah bisa? diri sendiri dan bisa. Justru malah dianjurkan sendiri. Kita praktekin mau? Boleh. Mau. Yuk, duduk yuk. Ini kan yang tadi bermasalah. Ceritanya. Tepuk-tepuk gitu ya, langsung berasa. Nah, ayo, Irfan juga dong. Hah? Nanti saya yang bagian ngomando. Deg-degan. Kita ruqyah mandiri ya, berarti ruqyah untuk dirinya sendiri. Iya. Awal sebelum melakukan ruqyah, kita sholat hajat dulu. Sholat hajat itu sholat sunnah 2 rakaat. Misal kalau kita pengen mau melakukan sesuatu, ya Allah saya pengen pengajian hari ini dilancarkan. Nah, misal sholat hajat dulu, itu boleh. Itu namanya sholat hajat. Nah, sholat hajat boleh, sholat tahajud boleh, atau sholat sunnah taubat. Yang penting sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kita sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu, setelah itu mengangkat tangan. Ayo tangannya diangkat yuk, bisa yuk anak-anak yuk, anak-anak. Angkatnya, tangan diangkat, setelah itu membaca apa? Membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, udah ya? Dua-duanya udah. Sekarang setelah itu, kenapa takut? Beneran. Beneran banyak setan di diri kita. Kita. Aku. Setelah membaca bacaan tadi, setelah itu baca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah? Setelah baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Apal. Apal. Al-Ikhlas mah apal. Karena Iya. sehari-hari itu kan. Ya, itu langganan. Malaikat sampai bilang itu mulu, itu mulu. Al-Ikhlas sudah dibaca, setelah itu baca surat Al-Falaq. Setelah itu An-Nas. Jadi- Apal. Trikul. Trikul. Nah, trikul. Setelah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah itu baca ayat kursi. Nah, setelah itu tiup tangannya. Nah, usapkan di kepala. Atau yang sakit. Setelah diusapkan kepala, atau diusapkan di bagian yang sakit. Contoh kayak Kak Neneng tadi ya. Setelah ditiup, setelah itu diusapkan di bagian yang sakit. Nah, itu cara ruqyah mandiri atau menggunakan air minum. Caranya bagaimana? Caranya sama. Sebelum kita berdoa, sholat hajat terlebih dahulu. Sholat hajat. Setelah itu minumnya diangkat gini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat kursi. Terus? Setelah itu ditiupkan, diminum.